Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Suhan ke PSJT. Kali ini gue mau ngebahas mitos-mitos yang ada di jalan raya yang ada di Bandung. Tapi sebelum ke beritanya, gue harap kesediaan kalian untuk menonton yang satu ini. Cus. Jadi gimana guys, masih tidak berguna intro yang gua kasih? Gue cuma bilang bodo amat. Tapi gue mau bawain berita yang menurut gua cukup menghibur, khususnya untuk kalian warga yang bukan dari Bandung dan sekitarnya. Jadi gue mau ngambil dari detik.com lagi ya guys ya. Tapi sebelum itu gue ingatkan lagi lu untuk subscribe, like, dan komen serta share sebanyak-banyaknya video gue ya, biar gue tambah semangat bikin kontennya. Oke, jadi di berita dari detik.com ini kita akan menelusuri 7 jalan paling angker di Bandung guys. Apa aja itu? Langsung ke beritanya. Jadi yang pertama itu ada Jalan Tongking. Kenapa sih dikenal angker di sini? Konon katanya di Jalan Tongking ini ada kisah kelam yang terjadi di zaman dahulu. Di jalan yang lokasinya tak jauh dari Stadion Siliwangi ini katanya sering ada penampakan hantu tentara Belanda guys. Entah benar atau enggak, itu sih sosok tentara Belanda mungkin hanya halusinasi orang aja ya. Karena di sana banyak pohon-pohon besar. Jadi yang itu yang kayaknya kesannya lebih angker, tapi menurut gue itu lebih asri di sana guys. Yang kedua, Taman Maluku. Jadi di Taman Maluku itu berada di Jalan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Taman ini begitu teduh dan asli layaknya taman pada umumnya. Ya iyalah. Dan yang gue tahu sekarang itu tamannya sudah enak. Banyak kafe-kafe juga. Sudah ditata rapi sama wali kota Bandung. Yang terkenal di situ keangkerannya itu dari patung Pastor Verbrack guys. Yang konon katanya si patung itu bisa pindah-pindah guys. Atau si kepalanya bisa gerak-gerak, padahal patungnya guys nggak tahu lah, itu mungkin hanya orang-orang yang kurang tidur atau gimana jadi berhalusinasi guys. Tapi untuk sekarang Taman Maluku sudah oke guys. Yang ketiga itu Jalan Bahu Reksa guys. Jadi di Jalan Bahu Reksa ini ada kisah horor yang paling dikenal, ya ini tentang ambulans horor. Cerita tentang seramnya ambulan itu sudah menjadi legend urban atau urban legend di kota Bandung yang menyebar dari mulut ke mulut. Jadi dulu emang ada yang cerita ya si ambulan itu bisa jalan sendiri, nggak ada yang nyupirin guys. Tapi balik lagi itu ke persepsi kalian guys, percaya atau tidak ya, namanya juga konon katanya gitu. Yang keempat itu ada Jalan Taman Sari guys. Yang gua tahu di Jalan Taman Sari karena banyak pohon serta kurangnya penerangan guys. Jadi wajar aja sih agak sedikit angker atau serem ya guys ya. Cuma nggak ada kisah-kisah di balik itu sih kayaknya. Ya benar. Jadi di sini juga di Jalan Taman Sari nggak ada cerita-cerita kenapa bisa angker, hanya minimnya penerangan aja guys, sama banyak pohon-pohon yang rimbun. Yang kelima itu Jalan Dayang Sumbi guys. Jadi di Jalan Dayang Sumbi ini berdekatan juga sih sama Jalan Taman Sari guys. Kabarnya di Jalan Dayang Sumbi ini ada sebuah rumah tua yang angker. Rumah tua yang angker, iya ada rumah tua sih di sana. Cuma emang karena nggak ditempatin aja.
jadi kesannya horor angker atau gimana. Cuma gue nggak ngerti ya di sini kalau misalkan kita nutup garasinya, jadi emang garasinya itu terbuka mulu guys. Nah kalau kita nutup garasinya, ada terdengar suara ketukan dari dalam rumah, konon ceritanya seperti itu guys. Makanya jalan Dayang Sumbi masuk ke kategori jalan yang cukup angker. Yang keenam, jalan Babakan Siliwangi guys. Jadi di zaman gua juga waktu dulu terkenalnya di cerita-cerita horor ya guys. Katanya di jalan ini konon ada satu keluarga kecelakaan dan anaknya bawa boneka guys, dan bonekanya itu nggak ditemuin atau hilang, dan si hantu anaknya ini menagih-nagih mana boneka saya. Ya ceritanya sih kurang lebih seperti itu guys. Jadi disebutnya ada hantu boneka, dan banyak pohon-pohon besar juga di situ ya guys. Jadi kesan seremnya juga dapat sih, cuma sekarang udah rame sih guys. Dan yang terakhir adalah jalan Cipaganti. Yang gue tahu di jalan Cipaganti ini banyak travel guys. Mau horornya di belah mana guys? Ya enggak, ini menurut gue aneh. Kalau jalan Cipaganti itu menurut ceritanya di sini banyak cerita yang tak masuk akal yang tertinggal dari jalan Cipaganti. Mulai dari kendaraan yang tiba-tiba kehabisan bahan bakar hingga mengalami ban bocor. Hantu tanpa kepala juga kabarnya sering muncul di jalan Cipaganti. Jadi balik lagi, ini ke penilaian kalian masing-masing guys. Semuanya ini hanya mitos dan konon ceritanya, belum tentu benar adanya. Dibalik lagi ya kepercayaan kalian ini benar atau enggak, balik lagi lah. Cuma yang gue tahu di jalan Cipaganti ramai guys. Dan kalau misalkan lu nyangkut pautin masalah tentang tiba-tiba kehabisan bahan bakar dan ban kempes, kalau kehabisan bahan bakar ya lu nggak ngisi bensin aja guys. Dan lu kalau misalkan bannya bocor, ya sudah, itu adalah nasib. Jadi berita yang dari detik.com ini gua kasih penilaian 8,5 karena menurut gue cukup menghibur untuk pembacaan receh gue. Oke, gue ingatkan lagi kepada kalian untuk subscribe, like, dan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya, karena gue butuh support kalian agar gue lebih semangat lagi bikin kontennya. Tanpa lama-lama lagi, gue Suan KPSJT pamit dan semoga kalian terhibur. Bye bye.